Iya lo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan Donghua Immortality Season 2. Perlu diingat juga ya, ini hanya sekedar spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Oke, let's go. Pangan sekali lagi meningkatkan kekuatannya dan berkonsentrasi pada yaksa itu. Di antara tubuh yaksa itu, dia merasa bahwa daging dan darahnya tampak seperti sekelompok api. Nyala api yang kuat membakar dan bergegas ke kepala yaksa itu, dan kepalanya tiba-tiba diterangi oleh darah. Sekali lagi, roh itu belum pernah dilihat Fang Han dan belum pernah terjadi juga sebelumnya. Pada saat ini, Fang Han tampaknya melihat kepala yaksa itu transparan seperti kristal. Ketika Fang Han terus melihat yaksa ini, yaksa itu kemudian berlari dengan cepat dan melompat ke arahnya. Namun, gerakan yaksa ini telah diketahuinya. Ketika dia melihat yaksa ini, pikirannya dapat secara akurat memperkirakan kekuatan yaksa ini. Bahkan ketika yaksa bergerak dan melesat ke arahnya, Fang Han bisa merasakan ke arah mana dia harus melompat. Fang Han tiba-tiba mengunuskan pedangnya ke arah yaksa itu, tetapi yaksa itu hanya melompati pedangnya. Namun, matanya menyentuh ujung pedang itu, dan pedang itu menembus ke dalam otaknya. Dalam sekejap, Fang Han berulang kali menusuk kepala yaksa itu dengan secepat kilat. Segera, pedang itu menghancurkan kepala yaksa itu, dan yaksa itu langsung jatuh dan wassalam. Suara bangking Sui perlahan terdengar setelah Fang Han menghabisi yaksa itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendarat di tanah. Ternyata, dia baru saja terbang dari kegelapan dan diam-diam mengamati semua yang ada di bawah. Untuk saat ini, hatinya juga sedikit terkejut melihat Fang Han berhasil menghabisi tim yaksa itu. Dia sudah merasakannya sebelumnya dan juga bisa menebak Fang Han adalah orang yang kuat dan memiliki kemampuan luar biasa. Fang Han sedikit takut dengan apa yang dilihat Fang Sui. Dia dengan cepat berkata kepadanya bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menghabisi yaksa itu. Dia dengan cepat berkata kepadanya bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menghabisi yaksa itu dengan kekuatan terbaiknya. Dia juga meminta maaf kepadanya karena pedang yang digunakannya patah. Mendengar kata-kata Fang Han, Fang Sui mengangguk dan memaafkan Fang Han. Dia kemudian melambaikan tangannya dan dua potong pedang yang telah patah melayang ke udara, dan mereka menghantam pedang yang patah dengan sambaran listrik ungu. Pedang yang patah itu segera melebur menjadi cairan logam. Sekali lagi, pedang lengkap dan tajam bercampur dengan petir terbentuk. Fang Sui kemudian berkata kepada Fang Han bahwa pedangnya yang patah sebelumnya sudah dihilangkan olehnya. Dia juga mengatakan pedang itu telah diganti oleh pedang petir yang baru terbentuk ini. Dan dia juga mengingatkan Fang Han bahwa pedang petir ini memiliki daya listrik yang tinggi dan dapat menghabisi yaksa dengan sekali tebas. Fang Han tertegun dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Fang Sui. Dia kemudian meraih pedang itu dari tangan Fang Sui dan bergerak ke depan untuk melanjutkan perjalanan. Melihat ini, Fang Sui mengikuti di belakang dan terus melihat ke depan. Dia juga mengingatkan Fang Han bahwa semakin dekat mereka dengan altar Dewa Iblis, semakin banyak pula yaksa yang bermunculan. Dia juga mengatakan kepada Fang Han bahwa jika dia mencapai misteri magis, dia akan menikahkan adiknya King Wei dengannya. Fang Han tertegun ketika dia mendengar kata-kata Fang Sui. Jantungnya juga berdetak kencang tak karuan dan wajahnya menunjukkan ekspresi malu. Namun, ketika mereka masih berbicara, suara Xiaolong perlahan terdengar di jiwa Fang Han. Dia juga mengatakan kepada Fang Han bahwa pilihan yang sangat bagus jika dia menikah dengan Fang Sui. Dia juga mengatakan bahwa ini kesempatan yang bagus untuk mencuri ilmu dan berlatih sebanyak mungkin dengan Fang Sui. Mendengar kata-kata Xiaolong, Fang Han perlahan mengangguk dan hatinya menjadi tenang. Namun, ketika dia masih merasa hatinya tenang, Xiaolong mengingatkan Fang Han bahwa di bagian depan sangat berbahaya dan dia merasakan roh Dewa Iblis yang sangat kuat. Yap, betul saja. Ketika Xiaolong baru saja mengingatkan Fang Han, tiba-tiba lampu yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan Fang Han. Sebuah altar besar berdiri di kejauhan dan lampu merah yang berdarah menerangi segalanya. Fang Han merasa kagum melihat altar yang sangat besar ini. Namun, ketika dia dengan serius melihat altar ini,
Dia tiba-tiba terkejut terheran-heran melihat orang-orang yang telah dihabisinya masih hidup di dalam altar ini. Dia kemudian bertanya kepada Pang Qingsui, kenapa orang-orang yang telah dihabisinya ini bisa hidup di sini. Mendengar pertanyaan Pang Han, Pang Qingsui tidak menjawab. Sebaliknya, suara telepatinya dikirimkan ke telinga Pang Han. Dia kemudian menjelaskan kepada Pang Han bahwa pasukan iblis telah menemukan persembunyian mereka. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata Pang Qingsui. Dia juga melihat Pang Qingsui tiba-tiba memiliki cahaya ungu yang kuat di seluruh tubuhnya. Tubuhnya kemudian dikelilingi oleh arus listrik dan ular ungu listrik yin dan yang di sekitarnya membuat suara yang tajam dan panjang. Suara yang tajam dan panjang itu beserta cahaya petir membawa momentum tak tertandingi di tempat ini. Itu mengejutkan semua penghuni di altar Dewa Iblis. Di altar Dewa Iblis, tiba-tiba cahaya yang tajam ditembakkan ke arah alun-alun dan melesat ke arah Pang Han yang berada di kejauhan. Cahaya itu kemudian bersinar dan Pang Han berada di tengah-tengah cahaya itu sehingga penghuni altar Dewa Iblis dapat melihatnya. Meskipun Pang Han terkejut dan merasa sangat berbahaya dengan cahaya ini, dia tidak bergerak sedikit pun. Pedang di tangannya didirikan di antara ujung hidungnya dan jiwanya diatur untuk memasuki keadaan meditasi. Dalam menghadapi gelombang pasukan iblis ini, Pang Han agak damai seperti seorang biksu. Ini membuat Pang Qingsui melayang di udara sekali lagi dan matanya memancarkan cahaya aneh. Dia kemudian berkata kepada Pang Han bahwa jika dia dapat menahan gelombang pasukan iblis ini, dia akan dapat menembus kultivasinya. Suara Pang Qingsui itu perlahan masuk ke telinga Pang Han, tetapi Pang Han masih tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia menunggu kedatangan pasukan iblis. Namun, di sisi lain, suara Wang Maolin tiba-tiba terdengar. Dia mengancam Pang Qingsui karena telah berani datang ke altar Dewa Iblis ini. Pada saat ini, Wang Maolin tidak mengalami cedera sedikit pun, tidak seperti Baku Hantam waktu itu. Namun sebaliknya, tubuhnya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar ancaman dari Wang Maolin, Pang Qingsui biasa aja. Dia kemudian berkata kepada Wang Maolin bahwa cepat atau lambat dia akan membabi hanguskan altar Dewa Iblis ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui berdiri dengan bangga di udara. Wajahnya sangar dan dia melambaikan tangannya. Pisau ungu listrik yin bersilang dan dia membentuk 108 pisau di langit. Pisau itu memotong asap serigala dan langsung menghabisinya menjadi kepingan. Altar Dewa Iblis itu langsung terbuka dan petir yang mengerikan dari Pang Qingsui menghancurkan altar Dewa Iblis besar itu secara langsung dan juga menghabisi semua tuan seperti Sura, Wang Maolin dan Iblis Rubah Murni. Melihat ini, beberapa yaksa terbang yang ganas terbang ke langit bertemu dengan pisau Pang Qingsui. Namun, ketika mereka masih beberapa meter dari pisau itu, pisau itu benar-benar menghancurkan mereka menjadi dua bagian serta membakar tubuh mereka dan jatuh ke tanah. Setelah kematian dari bestinya, ratusan yaksa bergerak dan terus menyerang Pang Qingsui di langit. Sementara itu, Pang Han benar-benar terjebak dalam pengepungan tentara iblis. Dia juga merasa sedikit panik dengan pengepungan ini. Namun, ketika dia masih merasakan kepanikan ini, dia terkejut mendengar suara Xiaolong di dalam hatinya. Xiaolong kemudian berkata kepadanya untuk menghabisi yaksa itu. Karena menurutnya, jika dia menghabisi yaksa itu, dia akan menyerap jiwa mereka dan menyegelnya di sungai Huangquan. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han terkejut. Dia juga bertanya kepada Xiaolong apakah dia dapat menyerap roh dari darah ini. Dia juga mengatakan, jika itu bisa ke semua itu dilakukan bersamaan. Mendengar pertanyaan dari Pang Han, Xiaolong perlahan mengangguk. Dia juga menjelaskan bahwa jika dia menghabisi tentara iblis itu, dia akan menjadi kuat dan kemungkinan dapat membangkitkan Shura. Mendengar kata-kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han merasa kagum. Dia juga tidak menyangka jika dia menghabisi tentara iblis ini, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar itu. Pang Han perlahan fokus dan menyaksikan tentara iblis yang mendekat secara bertahap. Dia juga berkata kepada Xiaolong untuk memulai rencana ini. Mendengar kata-kata Pang Han, Xiaolong perlahan mengangguk. Dia juga sedikit menggoda Pang Han. Namun, Pang Han tidak punya waktu untuk mendengarkan godaan Xiaolong. Di atas langit, dia telah melihat Pang Qingsui telah menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan altar Dewa Iblis. Maka dari itu, saat ini adalah kesempatannya. Pada saat ini, Pang Han menginjakkan kakinya dan menampilkan tubuh kaki bintang 7. Pedang di tangannya membengkak dan itu menusuk ke arah mata dua tentara iblis itu. Ketika pedangnya menyala, pedang itu memunculkan petir yang kuat dan sudah terlambat bagi kedua tentara iblis itu untuk kabur.
Pedangnya diciptakan kembali oleh Pangging Sue, beberapa kali lebih tajam dari yang asli dan sangat mematikan. Ada kekuatan magis listrik ungu yin dan gemuri di dalamnya. Setelah tersengat, yaksa itu akan lumpuh oleh listrik itu. Pada saat ini, Pangan tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya menggerakkan Huang Kuantu dan sedikit cahaya kuning melilit pedangnya dan jatuh ke tubuh dua yaksa yang wassalam itu. Tiba-tiba, darah dari dua yaksa itu perlahan keluar. Dalam sekejap mata, darah itu diserap oleh peta Huang Kuan. Pangan memberikan jejak sungai suci Huang Kuan di peta Huang Kuan dan menemukan bahwa di sungai suci ini, gelombang air telah berubah menjadi merah darah. Kemudian Xiaolong mengapung di sungai dan bernyanyi panjang. Segera, dua yaksa darah tiba-tiba mengembun di dalam air membentuk obat seukuran kenari. Melihat obat ini, Xiaolong perlahan bergumam di dalam hatinya dan juga memuji obat ini yang sangat sempurna. Namun, pada titik ini, Pangan tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan Xiaolong. Dia memiliki semua semangatnya dan terjebak dalam pertarungan. Karena di depannya, dia melihat ada 50 yaksa muncul di hadapannya. Yap. Jadi, apakah Pangan dapat menghabisi gempuran dari semua yaksa itu ya? Ya, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.